Halo sahabat Pakla dimanapun Anda berada, senang sekali bertemu dengan Anda untuk kita berdiskusi tentang situasi pekerja anak di pertanian. Saya ingin menginformasikan kepada Anda semua bahwa Pakla Indonesia mengembangkan sebuah media untuk mengampanyekan bagaimana penanggulangan pekerja anak di pertanian. Pakla Indonesia sendiri adalah sebuah kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan CSO untuk mengembangkan intervensi menanggulangi pekerja anak di pertanian. Kita tahu sendiri bahwa pekerja anak di pertanian itu angkanya cukup besar, meskipun data resmi menunjukkan angka 1 juta lebih untuk semua total pekerja anak di Indonesia. Tapi kalau melihat dari cara kerja dan luasan pekerjaannya, lahannya dimungkinkan, dan kalau kita merujuk kepada peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, misalkan Permenaker 235, mungkin kita angka pekerja anak di pertanian akan semakin lebih besar. Dan urusan pekerja anak di pertanian ini tentu saja bukan hanya urusan pemerintah, tapi juga kita semua, CSO, sektor swasta, pemerintah, masyarakat, juga memiliki tanggung jawab dan bisa berkontribusi untuk menanggulangi pekerja anak di Indonesia. Di depan saya ini ada namanya Intan ya, ini namanya Intan. Intan itu singkatan dari pertanian berkelanjutan. Di sebelah sana namanya Indra. Indra itu Indonesia Ramah Anak. Artinya bahwa kita ingin mendorong supaya anak-anak itu tidak terlibat menjadi pekerja anak di pertanian. Tapi juga kita ingin mendorong sektor bisnis di pertanian tetap berlanjut. Jadi kita ingin mencari titik temu antara sektor bisnis, sektor swasta tetap berjalan, tapi penanggulangan pekerja anak itu juga masih bisa berjalan. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh, saya nyebutnya Mbak Nur Sana Marpaung dari Hukatan, mengenai apa itu hukatan, bagaimana kiprahnya dalam penanggulangan pekerja anak di pertanian atau kehutanan. Nanti kita akan diskusi. Apa kabar Mbak Nur? Oh, luar biasa Pak. Bapak apa kabar? Baik. Jadi by the way, sekarang lagi sibuk-sibuk apa nih hukatan? Kalau kita hukatan sekarang lagi kita sibuk untuk bagaimana supaya tapera ini dibatalkan. Salah satu regulasi pemerintah yang jelas-jelas ini juga akan merugikan para pekerja yang harus dipotong gajinya lagi. Itu yang menjadi kesibukan kita saat ini demo bersama konfederasi kita. Nah kalau gitu Mbak Nur silakan explore sendirilah gitu daripada saya gitu ya, menjelaskan apa itu hukatan, apa mandatnya apa, bentuk kegiatannya seperti apa. Silakan Mbak Nur. Terima kasih Pak untuk kesempatannya sudah diundang di sini untuk bagaimana tadi ada Intan dan Indra ya, bagaimana pertanian yang berkelanjutan dan ramah anak. Betul. Terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, saya Nur Sana Marpaung, tadi sudah diperkenalkan. Saya Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Hukatan. Hukatan ini singkatan dari Kehutanan, Pertanian, Perkayuan, dan Perkebunan. Jadi kita di Hukatan ini fokus untuk memang isu-isu ketenagakerjaan, perlindungan terhadap pekerja-pekerja yang ada di 5 sektor itu ya, sektor pertanian, perkayuan, hutan, pertanian, dan perkebunan. Jadi memang bagaimana ada industri yang berkelanjutan juga harus melindungi bagaimana tenaga kerja di sana juga bisa berkelanjutan. Kalau misalnya bicara hukatan itu apa sih? Hukatan itu berdiri tahun 97. Kami sudah sampai sekarang sudah cukup lama ya untuk bagaimana mengadvokasi, melindungi pekerja di sektor-sektor tadi yang sudah saya sebutkan. Dan kita ada 96 di cabang di kabupaten kota. Banyak ya? Banyak, ada 15 provinsi. Tapi kalau yang sudah ada pengurusnya, kalau provinsi cakupannya hukatan itu ada sekitar 27 provinsi. Tadi 96 kabupaten kota itu ada di 27 provinsi, dan perusahaan sendiri yang ada di yang ada anggota hukatan itu ada sekitar 600
lebih perusahaan di tingkat perusahaan, karena memang kita pengurusnya ada di tingkat perusahaan, kabupaten dan juga provinsi. Jadi fokus kita adalah bagaimana mengadvokasi, mendampingi dan memperjuangkan dan mencoba untuk membantu para pekerja memiliki peningkatan kesejahteraan di tempat mereka bekerja di 5 sektor tersebut. Oke, jadi kata kuncinya adalah di buruhnya ya, pekerjanya. Nah, kalau di 5 sektor yang menjadi concernnya Hukatan itu, sejauh mana keterlibatan anak dalam proses produksi di 5 sektor itu? Kalau misalnya kita bicara pertanian, perkebunan, juga di forestry di di hutan, kami kebetulan punya anggota di sana, dan kadang-kadang memang seperti apa, kenapa kita kok bersentuhan dengan anak? Nah, nggak bisa dipungkiri bahwa kesejahteraan orang tua itu sangat berdampak terhadap anak. Nah, kenapa terjadi pekerja anak? Itu biasanya karena kekurangan, kemiskinan terjadi. Apalagi kami di sektor-sektor yang rural ya, ada di sektor-sektor yang jauh dari kota ya kan. Kalau kita bicara kehutanan itu, kalau kita turun itu bisa, ya kalau ke kota itu bisa ada yang 5-6 jam jauh-jauh ya. Jadi kalau berkebunan juga sama. Jadi memang sektor-sektor kita itu sektor-sektor yang ada di rural area atau yang area-area jauh dari kota. Jadi kalau misalnya kita bilang kenapa kita juga fokus di sektor maksudnya untuk anak, karena kita kalau kesejahteraan orang tuanya itu tidak baik, tentunya mereka membutuhkan tenaga lebih untuk membantu bagaimana peningkatan penambahan pendapatan atau untuk memperbaiki ekonomi. Yang akhirnya siapa yang dilibatkan adalah anak, yaitu keluarga sendiri, ya kan, untuk meningkatkan atau mencukupi kebutuhan ekonomi sendiri. Jadi itulah kenapa kita Hukatan juga sangat punya konsentrasi atau perhatian khusus untuk anak ini. Jadi bagaimana di perusahaan-perusahaan tempat yang ada kita punya anggota, kita mencoba bagaimana anak-anak di sana juga sejahtera. Bagaimana para orang tua tidak mempekerjakan anaknya. Nah, ini effort tersendiri ya. Kerja tersendiri yang harus memang membutuhkan perhatian dari organisasi, dari orang tua sendiri, karena perlu kesadaran bagi setiap orang tua untuk tidak membawa anak mereka itu bekerja di perkebunan atau di pertanian atau dimanapun mereka bekerja. Tapi situasinya memang anak-anak sering terlibat dalam 5 sektor itu. Kalau misalnya kita bicara kehutanan, memang kadang kita ketika turun ya ke lapangan ataupun kadang-kadang menjadi diskusi kita dengan pengurus-pengurus di sana, ya kerap mereka memang kalau untuk pembersihan kayak di hutan itu mereka kadang membawa anak juga karena kan target. Itu kan berdasarkan target mereka kerja. Kalau di perkebunan kelapa sawit biasanya kita kalau untuk multinasional company dia sudah ada larangan-larangan karena memang itu wajib ya. Kalau mereka udah ISPO, RSPO ya biasanya itu nggak boleh. Itu ada aturan yang harus dipatuhi. Namun kadang-kadang kita masih menjumpai mungkin di sektor-sektor yang kayak perkebunan yang menengah ke bawah atau di pertaniannya di plantation di petani ya. Jadi kadang-kadang anak itu kan mereka merasa bahwa anak itu dibawa untuk satu proses pembelajaran. Yang kedua, mereka itu tadi faktor target. Basis karena kalau misalnya mereka nggak mencapai, mungkin mereka nggak mendapatkan angka yang sudah disepakati. Jadi ini memang PR kita. Jadi ini hal-hal yang mendorong sering sekali hal-hal inilah yang menyebabkan para orang tua keluarga melibatkan anak untuk berpartisipasi. Iya aja. Saya menarik ya tadi Mbak Nur menyebutkan bahwa itu ada unsur pembelajaran ya. Tentu saja ada persoalan ekonomi yang membuat dalam bahasa Mbak Nur tadi ada target yang harus dicapai gitu ya.
Tapi di sisi lain itu ada target. Saya teringat ya, jadi keterlibatan anak di Indonesia itu kan pertama memang sudah tradisi Ya. di pertanian ya. Ya. Yang kedua juga ada kepentingan untuk regenerasi, gitu loh. Kan kalau anak-anak tidak bisa terlibat, itu gimana regenerasi petaninya, gitu ya. Dan yang ketiga tentu saja kita ingin juga hormat dan patuh pada regulasi yang ada, baik itu konvensi maupun undang-undang yang berlaku di negara kita, gitu loh. Nah, terkait itu semua, bagaimana dorongan agar itu pembelajaran itu tidak jatuh menjadi pekerjaan? Nah, kira-kira apa yang mungkin ya sedang atau telah dikembangkan oleh Hukatan untuk mengintervensi isu-isu itu terkait dengan keterlibatan anak di pertanian? Kalau kita upaya-upaya untuk mencegah ya, anak-anak ini dikatakan pekerja anak atau anak yang bekerja. Kalau di petani kadang mereka anak itu dilibatkan kan hanya sebatas waktu-waktu yang sangat singkat. Waktu senggang lah. Iya, waktu senggang atau sangat singkat. Nah, itu pembelajaran. Tidak ada effort untuk paksaan. Sukarela. Jadi kalau anaknya ada waktu, oke. Walaupun kalau kita melihat di sektor pertanian itu kalau menurut standar ILO itu cukup tinggi. Ya, termasuk pekerja rentan. Ketika anak-anak ada di sana itu tempat yang berbahaya untuk anak. Karena akan ada debu, pestisida, terus juga ada kayak duri, alat yang berbahaya di sana. Dan apalagi kalau bicara kebun sawit ya, itu kan durinya sangat berbahaya ketika kita menginjak. Terus belum lagi kalau kejatuhan bunga atau apapun dari atas. Nah, sementara anak tidak dibekali dengan alat kerja dan K3-nya atau safety ya kan, yang memadai. Jadi ketika dia ke area perkebunan atau pertanian itu akan sangat berbahaya. Nah, kalau effort apa yang kami lakukan secara Hukatan untuk bagaimana pencegahan dan memperbaiki situasi yang ada, yaitu kami sebagai Hukatan kami sering sekali mendorong teman-teman pengurus di tingkat perusahaan untuk memasukkan isu anak di LKS Bipartit, Lembaga Kerjasama Bipartit. Jadi isu anak ini ketika kita ada temuan bahwa ada temuan kita misalnya ada anak-anak yang dibawa yang ada di kelapa sawit dan itu dilihat bekerja, itu akan kita bawa. Kalau misalnya itu karena tingginya, dan ini pernah kita diskusikan dengan salah satu perusahaan, karena tingginya target dan kita melakukan riset. Dan akibatnya, jadi hasil dari riset ini kenapa ada dia bawa anak itu karena tingginya target. Lalu hal ini kita diskusikan dengan standar RSPO yang ada, kita pendekatan dengan standarisasi dan segala macam, kita ajak bicara. Kebetulan saya ikut waktu itu juga bernegosiasi dengan pihak perusahaan. Kita bertemu. Kita sampaikan kenapa itu sampai ada temuan. Nah, lalu kita sampaikan juga ke pihak perusahaan untuk bagaimana dibicarakan ke pekerja, bagaimana supaya target itu yang seperti apa sih? Yang memang itu ideal, ya kan? Baik dilihat dari lokasi kerjanya, effortnya, tingginya pohon dan lain-lain. Nah, kebetulan itu di sawit ya. Lalu berdasarkan diskusi. Kalau di sektor lain gitu, jadi. Nah, jadi itu kan berdasarkan diskusi ini berhasil. Akhirnya kita dengan pihak perusahaan melalui Bipartit ini, mereka punya kebijakan. Kita turunkan targetnya. Tapi kelebihan dari itu merupakan premi. Tapi kalau untuk basis upah tidak lagi setinggi itu. Dan kita bukan hanya kepada perusahaan, tapi kita juga kepada pekerja. Tugasmu kita sudah berhasil, tapi kita punya tugas bagaimana mensejahterakan anak kita sendiri. Siapa sih itu anak? Anak kan haknya bermain, bersekolah. Nah, lalu kita nggak hanya ke pihak perusahaan, tapi kita ke pihak diri sendiri juga. Kita kasih penyadaran kepada kawan-kawan pekerja, bahkan semua pengurus-pengurus yang ada, supaya anak itu tidak boleh dilibatkan dalam bekerja. Dan karena itu sangat berbahaya untuk anak itu sendiri. Karena anak itu kan
titipan ya, Mm-mm. tanggung jawab orang tua, Iya. nggak boleh dibebankan Iya. terhadap apapun alasannya. Jadi tugas kami sebagai serikat untuk menyampaikan baik itu di sektor hutan, sektor petani, karena kita juga punya petani padi. Iya. Nah itu kita tekankan juga bagaimana kesadaran orang tua untuk tidak mempekerjakan anaknya, apalagi kalau ada musim penyemprotan. Ya kalau di padi kalau habis semprot kan sangat berbahaya. Betul. Nah itu kita benar-benar sampaikan pada orang tua melalui pengurus. Ya kan kita bisa mensosialisasikan. Ya. Ya karena itu tugas kita. Ya. Apa yang bisa kita diskusikan dengan manajemen, kita diskusikan dengan manajemen. Tapi apa yang menjadi kewajiban kita, itu kita harus sosialisasikan ke kawan-kawan pengurus. Oke. Kalau Mbak Nur mungkin nggak keberatan kalau juga menceritakan tentang pengalaman di sektor-sektor yang lainnya? Kalau terkait dengan bagaimana upaya yang tadi kan di sawit, tapi saya juga sering mendengar kiprah hukatan di sawit. Kalau di sektor yang lainnya barangkali kan tadi ada 5 sektor gitu ya. Kalau di sektor lain kan kita ada di hutan ya. Hutan itu kan forestry ya, itu lebih kepada pohon tanam untuk bahan baku kayu. Ya. Dan itu cukup perusahaan-perusahaan besar. Ya. Nah, hal itu juga sama kita praktekkan. Apalagi ini lebih sulit karena mereka kadang-kadang sangat jauh, benar-benar jauh. Betul. Saya pernah turun ya ke forestry itu. Ya. Waduh, hutan semua juga, hampir sama seperti sawit. Nah, mereka itu punya tempat tinggal juga di dalam komplek kehutanan itu ya. Jadi sama, jangan pendekatan yang sama. Yang pertama adalah bagaimana mengupayakan kalau memang ini sudah sangat harus dibicarakan ke pihak manajemen, kita harus buat dalam LKS bipartit, ya kan. Yang kedua, kalau ini memang menjadi beban yang seharusnya tanggung jawab orang tua, kita beli penyadaran. Sama seperti petani juga. Kalau di petani saya juga waktu kecil saya bantuin orang tua juga soalnya kan. Itu tradisi kan? Tradisi. Memang itu dia pembelajaran. Betul. Nah, jadi itu memang kita dilibatkan. Tapi kalau misalnya ketika itu ada proses spraying, kan itu kan wajib juga ya. Berapa kali sebulan itu ada spraying, itu nggak boleh melibatkan anak. Karena itu akan ada paparan terhadap zat kimia tersebut. Nah, selain itu kita melakukan membuat perjanjian bersama juga, misalnya melalui PKB, ya kan. Kalau misalnya kita regulasi, memang kami hukatan ya, kalau untuk ke regulasi ke misalnya ke undang-undang atau kebijakan pemerintah. Kalau regulasi nanti ya. Oke. Gitu. Saya tadi tapi regulasi kita akan bicara itu ya. Gitu. Tadi kan Mbak Nur bilang mention terkait dengan perusahaan dan sebagainya gitu. Lantaran dia menjadi kayak semacam rantai pasok perusahaan atau bagian dari proses kerjanya, proses bisnis perusahaan gitu. Nah, kira-kira apa model kemitraan yang telah hukatan bangun bersama perusahaan untuk bersama-sama ya menanggulangi pekerjaan anak di pertanian? Nah, seperti saya sampaikan tadi, ya kita otomatis melalui dialog sosial ya. Oke. Bagaimana membangun hubungan dialog yang baik dengan perusahaan. Karena kita tahu sendiri kalau kita nggak punya hubungan baik nih. Betul. Ya. Betul. Iya. Kita mau ngomong apa aja pun siapa kamu kan gitu. Jadi ini proses. Walaupun kalau sepanjang saya di hukatan, saya lihat kalau proses dialog itu, dialog sosial, dalam membangun dialog itu nggak mudah. Betul. Jadi ketika kita masuk di satu perusahaan, itu kan tidak simsalabim semuanya sudah bagus. Pasti. Ada juga perusahaan yang sudah bagus fasilitasnya. Betul. Tapi lebih sering yang kita temui adalah ini masih perlu banyak kerjaan. Betul. Ya terkait dengan air bersih, itu kan sangat berpengaruh untuk anak. Betul. Kadang-kadang anak-anak korengan segala macam. Terkait misalnya rumah tinggalnya. Nah, yang layak. Tempat penitipan anaknya. Betul. Ya kan, tempat bermainnya. Ya, rumah, ya kan, itu kan tempat bermain, penitipan anak itu perlu. Dan TK ya. Jadi beberapa perusahaan yang kami masuk itu kan nggak langsung
yang bagus. Ya pastilah gitu Ya, apalagi zaman dulu nih. Iya. Kalau sekarang udah lebih bagus. Iya, Ya kan karena Ada regulasi, regulasi. kepatuhan Iya. itu kan semakin bagus ya kesini. Tapi kalau dulu ketika kita masih tahun 2000, 2007, 2008 itu kita masuk tuh, benar-benar butuh membangun blockingnya itu kuat gitu. kuat, ya. Dialog juga sulit. Iya, iya. Jadi sering sekali perusahaan melihat serikat itu belum yang welcome. Jadi masih apa urusannya? Kalau kita minta misalnya waktu itu kita punya itu udah 2010 2011 lah. Iya. Di salah satu perusahaan di Kalimantan. Jadi ketika kita masuk kita lihat situasi ya. Lalu kita mengajukan untuk bipartit. Iya. Untuk mencoba membangun dialog. Iya. Memang nggak mudah. Betul. Ini proses. Tapi lama-kelamaan mereka menerima semua yang masukan kita yang kita ajukan terkait misalnya tempat penitipan anaknya, rumah untuk TK ya PAUD dan semacamnya, sekolah dan rumah yang awalnya mereka satu rumah itu bisa dua keluarga, jadi yang berkeluarga sama yang masih single, ini sangat berbahaya. Ketika yang berkeluarga punya anak dan kamarnya terbatas, betul. Ini sangat berbahaya sekali. Lalu kita minta untuk ada kebijakan yang nggak langsung sekaligus sih. Betul. Step by step. Tapi itu terjadi. Jadi kita bangun platformnya adalah dengan membangun dialog. Jadi berarti kalau begitu kondisi hubungan kemitraan perusahaan dengan Hukatan misalnya ya, tidak hanya dengan Hukatan mungkin ya dengan sektor lain. Menurut Mbak Nur sekarang gimana hubungannya antara perusahaan dengan serikat? Kalau sekarang sudah lebih berkembang ya. Iya. Ya sudah lebih. Ya ada memang perusahaan-perusahaan tertentu yang memang dia apalagi misalnya dia anggota. Kalau sekarang ya kita kan juga udah berpartner nih sama Gapki. Iya, betul. Apalagi Hukatan tuh dari 2016 sudah ada hubungan, maksudnya membangun dialog sosial di pusat dengan Gapki. Jadi kalau ada anggota-anggota misalnya Gapki, kebetulan ada Hukatan di sana, kalau ada misalnya situasi, ya udah dialog itu udah mulai terbuka ya. Karena apa? Karena kalau misalnya hubungan ini sangat penting ternyata. Betul. Hubungan kan bicara hubungan industrial. Betul. Nah, di tingkat perusahaan sangat penting untuk dibangun. Di tingkatan berikutnya juga penting kalau kita bilang harus ada lobby di tingkatan tertentu gitu. Jadi memang kalau sekarang gimana ya Hukatan dengan perusahaan? Kalau misalnya perusahaan itu sudah aware, misalnya dia juga sudah menjadi anggota RSPO, anggota Gapki juga, jadi udah lebih mudah untuk membangun dialog di sana. Oke. Ya. Kalau mengenai kolaborasi yang Hukatan bangun, kembangkan untuk isu Hukatan, tentu saja di dalamnya ada anak ya. Itu dengan apa saja selain dengan Gapki, dengan sektor swasta perusahaan itu kira-kira dengan siapa lagi? Kalau kita kalau sekarang kan Hukatan untuk bagaimana agar bebas pekerja anak itu kesadarannya karena kita memang melihat ya udah pasti kami menjadi anggota Pakla juga ya. Itu pasti. Karena apa? Kita kan nggak bisa kerja sendiri. Betul. Ya. Perlu mitra, jejaring. Pasti. Makanya kami ikut. Jadi supaya mengetahui isu apa aja yang masih berkembang, seperti apa pendekatannya ya kan di wilayah kita. Ya kita masuk Pakla. Betul. Okay. Masuk member Pakla. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita pelajari di sana ya. Di samping kita punya sistem tersendiri yaitu melalui LKS Bipartit dan juga tentunya supaya lebih kuat adalah dengan kalau di tingkatan perusahaan tadi membuat perjanjian kerja bersama yang sudah masukkan perlindungan anak di dalamnya, baik terhadap hak orang ibunya maupun hak ayahnya dan hak anak itu sendiri. Nah, sekarang tadi seperti saya janjikan ya, kita ngomong tentang regulasi gitu loh. Tentu saja Hukatan banyak ya melakukan advokasi terkait dengan isu yang dimandatkannya. Kira-kira apa yang menjadi concern sekarang Hukatan terkait dengan regulasi yang
perlu ada agar kesejahteraan keluarga baik, keluarga anggota serikat ya. Dan itu juga berdampak ke anak nantinya. Kira-kira lobby dan advokasi seperti apa yang sedang Hukatan jalankan agar bisa berkontribusi terhadap upaya penanggulangan pekerja anak di pertanian di Indonesia? Oke, kalau misalnya kita tadi ada satu lagi misalnya terkait pekerja anak ini, kadang-kadang kita juga kerjasama dengan tokoh ya, masyarakat setempat ya. Ya. Nah, kalau misalnya untuk regulasi kita juga melalui konfederasi, ya kita ikut juga aktif dalam KIA ya. Kesejahteraan ibu anak. Kesejahteraan ibu dan anak. Kita ikut memberikan masukan-masukan untuk bagaimana ini bisa berhasil gitu. Terus kita juga kemarin dengan Pakla yang dengan pengawas ya, akan ada mengeluarkan RAN Indonesia Bebas Pekerja Anak. Nah, kita terlibat juga. Karena apa? Karena ini sangat penting bagaimana anak-anak ini terlindungi ke depan. Nah, jadi harapannya adalah supaya upaya-upaya kita ini juga benar-benar bermanfaat nantinya untuk anak-anak. Jadi kita melalui ikut dalam membuat draft RAN, memberikan draft bersama konfederasi ke undang-undang yang sedang digodok di prolegnas, pokoknya yang terkait dengan perlindungan anak, pekerja dan juga perempuan, karena kita concern juga terhadap pekerja perempuan. Gitu. Mbak Nur, terkait dengan strategi, menurut Mbak Nur tentu saja banyak strategi ya yang bisa dipilih gitu ya, dan disesuaikan dengan konteksnya. Namun menurut Mbak Nur kira-kira strategi yang efektif yang seperti apa sih yang bisa agak cepat nih menanggulangi pekerja anak di pertanian? Kalau misalnya untuk yang lebih cepat ya strategi efektifnya. Strategi paling efektif yang pertama adalah ya kalau kita bilang kemiskinan ini panjang ya. Pemutusan rantai kemiskinan nih panjang banget. Kalau regulasi sama juga. Iya kan? Nah, tapi saya tertarik juga dengan Pakla. Ya kemarin ketika kita ada kunjungan ke wilayah Lombok. Dan saya mendapat praktek baik juga dari Jawa ya. Jadi mereka membuat kerjasama dengan pemerintah daerah setempat kan, dengan camat misalnya, dengan perda-perda. Nah, saya pikir kalau perda itu kan lebih dekat dengan kondisi anak, lebih dekat dengan keluarga. Betul. Ya, yang mungkin kebijakannya lebih cepat bisa terimplementasi. Nah, cuman kendalanya perda anggarannya terbatas. Betul. Nah, tapi ini menurut saya lihat ya, kalau memang ini berjalan, perlu dorongan juga sih dari pihak NGO misalnya ya, LSM. Nah, ini cepat saya lihat bagaimana mereka banyak perda dan hasilnya juga ada. Kalau kami sendiri dari Hukatan yang cepat itu ya ketika kita memasukkan isu anak di dalam PKB. Karena PKB ini perjanjian kerja bersama, ini adalah seperti undang-undang. Betul. Yang berlaku di antara pemberi kerja dan penerima kerja. Jadi kalau kita masukkan di sana itu cepat implementasinya, karena kedua belah pihak wajib mematuhi. Karena ini aturan dibuat sendiri, ini lebih kuat daripada yang regulasi, ya kan? Karena dibuat bersama kan. Jadi ini implementasinya kalau untuk kita serikat pekerja itu lebih efektif ya. Efektif. Karena apa? Kalau orang tua di sana dikasih sanksi, ketika mau bawa anak bekerja ada sanksi misalnya. Nah, itu harus dipatuhi. Karena di dalam regulasi sendiri kalau PKB nggak dipatuhi pun ada sanksinya. Baik bagi pihak perusahaan maupun bagi pekerja. Nah, kalau kami sih ini efektif. Karena ini sebenarnya lebih baik dari undang-undang kalau PKB ini. Oke. Sekarang begini kan Nur, kan tentu saja isu pekerja anak, isu kesejahteraan anak ya, termasuk dalamnya isu keluarga itu isu yang sangat panjang, lantaran itu berurat akar dari kondisi sosial ekonomi ya. Benar. Nah, komitmen jangka panjang seperti apa yang hendak dibangun oleh Hukatan untuk terkait dengan isu anak-anak dan pekerja anak di pertanian ini?
Kalau kita komitmen jangka panjang, tentunya kami akan memasukkan ini di dalam anggaran dasar kita ya, secara keseluruhan. Ya, ya. Itu udah ada dalam draft kita untuk nanti kongres berikutnya, supaya perlindungan terhadap anak ini juga menjadi kalau selama ini kan kita masukkannya dalam apa sudah ada masuk ke situ ya. Nah itu masukkan dalam dalam anggaran dasar rumah tangga. Yang kedua adalah jangka panjang itu kita bagaimana para membuat buku panduan lah ya. Yeah. Yang bisa dimengerti, yang mudah dimengerti, dan ini bisa di-share di seluruh cabang dan pengurus komisariat kita. Oh, berarti pusat, provinsi, cabang dan komisariat. Komisariat itu berarti level perusahaan. Oh, perusahaan. Oke. Ya. Benar. Nah, terakhir nih, Mbak Nur, apa harapan? Ini tantangan lah. Sebelum terakhir ya, tantangan yang dihadapi oleh Hukatan dalam mengembangkan intervensi untuk kesejahteraan serikat dan juga tentu saja anak di dalamnya gitu. Oke. Tantangan kita yang pertama adalah kita secara organisasi memang belum ada alokasi khusus untuk anggaran untuk anak. Karena dia biasanya dia kalau ada kita training itu kita ikutkan. Yeah. Pesan-pesan ya. Karena pesan sponsor gitu. Karena memang kita tidak ada memang belum mengalokasikan khusus untuk anak ini. Ya karena memang kita fokusnya kepada orang tua, karena bagaimanapun kesejahteraan orang tua, betul, kesejahteraan anak. Yeah. Nah, jadi kita memang yang itu tantangan. Yang kedua adalah tantangan kita adalah terkait dengan kebijakan perusahaan sendiri ya. Nah, kalau perusahaan yang udah aware, ya udah bagus. Pastilah. Jadi ada yang sudah berjalan, ada yang perlu didorong. Iya. Okay. Jadi itu tantangan juga bagaimana mendorong dan juga ya udah pasti kalau misalnya petani, ini agak sulit. Sulitnya karena kan petani lebih kepada dia kan sebisa bagaimana mungkin. Untuk kesejahteraan keluarga itu kan harus ada anak, iya kan, untuk bantuan anak di dalamnya. Oh iya. Karena apalagi mereka petani, benar-benar petani kan. Tapi kami mencoba bagaimana di beberapa wilayah yang anggota kami petani itu mendorong bagaimana mereka juga masuk dalam BPJS. Ya karena kalau udah ada BPJS-nya kan akan lumayan melindungi baik kesehatan maupun kecelakaan kerjanya. Berarti situasi anak-anak yang tidak memiliki jaminan sosial itu juga dirasakan ya di. Oh iya. Ya petani-petani ataupun misalnya sektor-sektor kalau dia banyak pekerjaan BHL, kadang-kadang kan mereka nggak tercover nih. Jadi ini kita harus mendorong juga. Ini tantangan bagaimana mereka bisa terlindungi, khususnya ya petani, karena kadang-kadang kan mereka misalnya nggak dapat dari pemerintah, ya atau misalnya nggak terdaftar di RT RW-nya. Nah kita bagaimana mengupayakan mereka bisa terjamin, ya baik kesehatan maupun kalau terjadi kecelakaan kerja buat orang tuanya atau kematian. Nah itulah hal-hal yang tantangan dan memang belum bisa mencapai yang sangat luas. Betul. Karena bagaimanapun Hukatan itu ada di 27 provinsi. Gitu, Pak. Ya, jadi isu social protection juga menjadi tantangan yang coba dihadapi juga oleh Hukatan. Terkait dengan ini terakhir mungkin ya. Apa pesan dan harapan Hukatan atau Mbak Nur sendiri terkait dengan upaya penanggulangan pekerja anak di pertanian di Indonesia ini? Kalau kita bicara pesan anak, kita harus bisa melihat anak ini adalah investasi masa depan, baik keluarga, pemerintah. Jadi kita maupun perusahaan. Kalau generasi anak
tidak melihat tempat kerjanya menjadi tempat kerja yang aman, Ya. yang menghasilkan uang, Cuan. ngapain nanti besok ke depan kerja di sana? Jadi regenerasi terputus jadinya. Regenerasi terputus karena dia tidak melihat ada sesuatu yang perlu dipertahankan di sana. Oke. Jadi bagaimana perusahaan tadi supaya terjadi Intan dan Indra adalah bagaimana mensejahterakan keluarga atau orang tua yang bekerja di sana. Supaya anak juga melihat bahwa tempat pekerjaan orang tuanya itu adalah tempat bekerja yang nantinya menjadi impian buat dia. Oke. Jadi harapannya ke depan adalah pekerja di pertanian di Indonesia harus mengcover kesejahteraan orang tua. Betul. Agar generasi bekerja di rural area atau di pertanian itu tetap bisa menjadi idola buat anak-anak ke depan. Anak adalah investasi, anak adalah titipan Tuhan yang harus dirawat, disejahterakan, ya kan, dididik, diberikan pendidikan yang sebaik mungkin agar bisa memperbaiki kehidupan keluarga dan juga kehidupan mereka ke depan. Terima kasih Kak Nur. Terima kasih untuk undangannya. Atas informasinya banyak sekali. Orang bilang daging semua, gitu ya. Mudah-mudahan diskusi kita, dialog kita ini memberikan informasi kepada Anda semua terkait dengan upaya penanggulangan pekerja anak di pertanian, memberikan informasi terkait dengan situasi di pertanian, memberikan informasi tentang bagaimana hukatan menjadi salah satu bagian dari bagian yang lainnya yang terlibat dalam upaya penanggulangan pekerja anak di pertanian. Tadi Mbak Nur menyampaikan isu-isu penting terkait dengan bagaimana apresiasi anak terhadap pertanian untuk menunjang regenerasi petani itu bisa ditempuh, salah satunya dengan mensejahterakan orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya sejahtera, maka itu akan berdampak terhadap menurunnya apresiasi anak untuk bekerja di pertanian, sehingga regenerasi petani juga menjadi mandek. Tentu saja ada juga bicara tentang isu social protection dan sebagainya. Terima kasih, mudah-mudahan sekali lagi di diskusi saya berdua dengan Mbak Nur memberikan informasi kepada Anda semua. Kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Bye. Bye.